Suara sudah tes tes. Sudah kedengaran Bu suara tak Bu tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, jadi hari ini ya kita masuk ke materi parameter ya perancangan tebal perkerasan kaku. Jadi untuk merancang perkerasan kaku ya ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Nah, nantinya kita akan merancang berdasarkan manual desain perkerasan jalan 2024. Kalau kita lihat di bagian daftar isi ya. Nah, di sini sudah diberikan ya, ada struktur perkerasan baru dan juga nanti ada struktur perkerasan lama atau rehabilitasi. Nah, kita fokusnya dulu di perkerasan baru ya. Jadi di sini ada beberapa parameter yang akan kita rencanakan. Ya, ada umur rencana, ya, kemudian ada pemilihan struktur perkerasan, kemudian ada lalu lintas, dan juga ada drainase perkerasan jalan ya, serta desain fondasi jalan. Nah, kalau kita lihat di desain perkerasan kaku itu sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa persyaratan teknis yang diberikan mulai dari tanah dasarnya, kemudian fondasi bawahnya, ya, beton semen, bahu beton, kemudian persyaratan mutu material selain mutu beton, lalu lintas, reliabilitas, ya, kemudian masuk di desain ketebalan beton. Nah, dan juga ada jenis perkerasan kaku yang menggunakan tulangan. Ya, jadi ada juga di sini perencanaan tulangan dan juga perencanaan sambungan dan ya pola sambungan serta penutup sambungan. Nah, nanti untuk contoh penggunaannya ya perancangan ini ya kita rencanakan kita akan berikan materinya pada saat kita onsite deh. Jadi nanti di hari Sabtu insya Allah. Ya, jadi nanti di hari Sabtu coba cari waktu ya untuk 2 pertemuan ya. Jadi nanti kita bisa langsung sekaligus ya, ada beberapa item yang kita bahas ya. Oke, kita mulai dari umur rencana ya. Nah, ini ada desain umur rencana. Oke. Di tabel 21 ya. Jadi ada umur rencana perkerasan jalan baru atau disingkat dengan UR. Nah, kita fokusnya ke perkerasan kaku di sini ya. Jadi untuk perkerasan kaku itu sendiri ya, dia hanya punya satu umur rencana yaitu 40 tahun. Nah, elemen perkerasan di antaranya itu lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah, lapis beton semen, dan lapis
dan fondasi jalan itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya nanti ada hitungan ya yang memasukkan umur rencana di dalamnya ya, maka kalian masukkan umur rencananya sebesar 40 tahun. Ya, beda lagi kalau perkerasan kaku di sini, perkerasan lentur. Kalau perkerasan lentur, ya ada 2 pilihan di sini ya, 20 tahun dan juga 40 tahun. Oke, kemudian untuk parameter kedua, bagaimana kita memilih struktur perkerasan ya. Jadi ini didasarkan pada ya beban sumbu kendaraan ya, yaitu dalam satuan ESA ya, ESA 5 ya, nanti ada ESA 4, ada ESA 5, kemudian hasil dari hitungan beban lalu lintas itu ya, kita lihat dia masuk di kategori yang mana. Apakah dia 0 sampai 1 juta, 1 sampai 4 juta, dan yang paling besar adalah lebih dari 30 juta ESA. Nah, di sini ya, kalau misalnya perkerasan kaku kita lihat dia ada di bagan desain di 8 ya, dan juga 8A ya, perkerasan kaku dengan lalu lintas berat dan perkerasan kaku dengan lalu lintas rendah. Nah, dia itu kategorinya ya, nilai ESA-nya atau beban lalu lintasnya ada di lebih dari 10 sampai 30 juta ya, dan juga ada lebih dari 30 juta ESA. Sedangkan untuk yang lalu lintas rendah dia ada di 4 sampai 10 juta ESA. Nah, kemudian angka 12 yang ada di dalam tabel ini ya, ini ada catatan bahwa tingkat kesulitan ya untuk mengerjakan konstruksi tersebut ya, ya 1 itu kontraktor kecil atau kesulitannya medium ya. Yang kedua kontraktor besar, dan yang ketiga membutuhkan keahlian dan tenaga ahli khusus ya. Nah, di sini kategorinya dia di angka 1 dan angka 2. Oke, di sini kita sudah bahas sebelumnya ya. Perkerasan kaku itu sendiri ada plus minusnya ya. Di sini dituangkan juga kelebihan dari perkerasan kaku, diantaranya pelaksanaan konstruksi dan pengendalian mutu lebih mudah, biaya pemeliharaan lebih rendah jika mutu pelaksanaan baik, dan pembuatan campuran juga lebih mudah ya. Tetapi ada juga kekurangannya, biaya konstruksi lebih mahal untuk jalan dengan lalu lintas rendah. Kemudian rentan terhadap retak jika dilaksanakan di atas tanah lunak atau tanpa daya dukung yang memadai, atau tidak dilaksanakan dengan baik atau mutu pelaksanaannya rendah. Kemudian umumnya kurang nyaman berkendara ya, karena ya kurang mulus permukaannya kalau untuk perkerasan kaku, karena dia dibagi per segmen-segmen ya. Parameter selanjutnya ya yang kita tinjau untuk desain perkerasan tebal perkerasan jalan ya adalah lalu lintas. Nah, ini merupakan ya data awal ya pada saat kita mau melakukan perancangan. Nah, data lalu lintas ini ya dilaksanakan dengan melakukan survei lalu lintas ya. Nah, di sini ada ketentuan yang diberikan ya, minimal 7 kali 24 jam. Nah, surveinya itu kemudian ya di dalamnya terbagi ya berdasarkan kelas-kelas kendaraan itu sendiri ya. Ya, ada kendaraan mobil penumpang, kemudian truk kecil, sedang, besar, bus, dan seterusnya ya. Jadi dibagi per kategori. Nah, data lalu lintas nanti ini yang kita masukkan ya, kita hitung faktor pertumbuhan lalu lintasnya. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena pada saat survei ya dilaksanakan ya, jarak antara survei lalu lintas dengan pelaksanaan ya konstruksi ya, dan juga masa akhir umur layan, yaitu punya waktu yang panjang ya. Misalnya tadi kita akan membangun jalan di 2027. Nah, survei lalu lintasnya kita lakukan di 2026. Kemudian masa penyelesaian konstruksi di 2028 ya. Jadi dari 2026 ke 2028 sudah ada jangka waktu 2 tahun. Kemudian kita tambahkan dengan umur masa layan dari perkerasan jalan itu sendiri ada 40 tahun. Ya, jadi dari 2028 ditambah 40 jadi 2048. Sedangkan kita survei di 2026. Nah, kondisi lalu lintas di 2026 dengan 2048 itu ya sudah tidak sama lagi. Ya, karena akan dipengaruhi sama ya ada pertumbuhan lalu lintas. Ya, semakin tahun akan semakin meningkat. Makanya untuk memasukkan nilai lalu lintas ke dalam hitungan, kita tidak menggunakan data survei di tahun itu, tapi kita gunakan data lalu lintas di 40 tahun ke depan. Ya, supaya selama masa layan
jalan tersebut ya bisa menampung ya jumlah kendaraan yang lewat selama 40 tahun. Nah, di sini sudah terbagi ya, sudah ada data pertumbuhan lalu lintas per provinsi atau per pulau ya. Di sini ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan rata-rata Indonesia. Jadi yang tidak masuk ketiga ini ya, masuk di rata-rata Indonesia. Nah, Sulawesi juga tidak ada di dalam tabel, jadi kita ambil nilai yang paling kanan, yang rata-rata. Kemudian ini juga tergantung dari ya jenis jalan. Apakah jalan yang kita rancang masuk jalan arteri dan perkotaan, atau kolektor rural, ataupun jalan desa. Nah, itu akan berbeda faktor pertumbuhan lalu lintasnya. Nah, rumus yang digunakan ya, R atau faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas kumulatif, itu sama dengan 1 tambah 0,01 I. Nah, I-nya ini kita ganti dengan angka yang ada di tabel. Misalnya kita di Sulawesi, kemudian arteri, maka kita pakai nilai 4,75%. Kemudian dipangkatkan dengan UR. Nah, ada yang masih ingat tadi nilai UR untuk Sulawesi? Nilai UR untuk perkerasan kaku berapa tahun? Oke, jadi 40 tahun ya. Jadi 1 tambah 0,01 kali 4,75 pangkat 40 kurang 1 per 0,01 dikali ya I lagi 4,75. Nah, setelah kita hitung ya. Nah, inilah sama dengan sekian persen, itulah angka pertumbuhan lalu lintas yang kita masukkan ke dalam hitungan. Nah, tetapi ya di sini ada rumus kedua yang diberikan. Ya, apabila diperkirakan akan terjadi perbedaan laju pertumbuhan tahunan sepanjang total umur rencana atau UR dengan I1% selama periode awal dan I2% selama sisa periode berikutnya. Faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas kumulatif ya, kita berikan rumus yang berbeda. Nah, kalau rumus pertama tadi itu ya hanya satu nilai faktor pertumbuhan ya. Jadi kita anggap sepanjang tahun itu misalnya faktor pertumbuhannya 5%, 5% secara terus-menerus. Ya, tetapi kalau kita prediksi ya bahwa nanti di 10 tahun pertama ya akan meningkat 5%. Tapi setelah itu sampai tahun ke-40 meningkat 15% ya, maka kita gunakan rumus yang kedua ya, karena ada disediakan dua faktor pertumbuhan ya untuk durasi yang berbeda. Itu ya, Ibu cas laptop dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, itu tadi ya, kalau misalnya kita sudah hitung, artinya kita sudah peroleh nilai faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas. Nah, kemudian ya, di sini di lalu lintas itu sendiri ya, ada namanya lajur rencana. Ada dua faktor yang kita pertimbangkan di sini, ada distribusi arah atau DD, dan ada distribusi lajur atau DL. Ya, jadi kalau untuk DL itu sendiri, kita bisa lihat di tabel 42, ya, jumlah lajur tiap arah. Kemudian kendaraan niaga pada lajur desain. Nah, ini persentasenya. Nah, lajur ya, berbeda dengan jalur ya, kalau Ibu perlihatkan dulu.
Oke, ini ya. Jadi ya ini ada terdiri dari jalur dan lajur. Kalau jalur itu ya bisa juga kita definisikan sebagai arah ya. Jadi ada jalur kanan dan jalur kiri ya. Kemudian kalau lajur itu ya biasanya dalam satu jalur terdiri dari beberapa lajur. Nah, ini biasanya dibatasi dengan ya garis putus-putus di tengah jalan. Jadi, kalau seperti ini artinya terdiri dari 2 jalur dan 4 lajur. Nah, kalau contoh gambar seperti ini artinya jalur kanan dan kirinya seimbang, di. Kenapa? Karena yang kanan ini ada 2 lajur dan yang kiri juga ada 2 lajur. Nah, kemudian kadang juga ya ada jalan mungkin tidak simetris antara kanan dan kiri. Yang kanan mungkin ada 5 lajur, yang kiri cuma 2 ya. Jadi tergantung dari ya bagaimana kondisi ya dari jalan yang kita mau rencanakan. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini ya, jumlah lajur tiap arah. Nah, berdasarkan gambar yang Ibu perlihatkan tadi, kita pilih yang angka berapa? 1, 2, 3, 4. Berapa? Jumlah lajur tiap arah. Coba kita share lagi. Berapa? Masih ingat nggak tadi pas Ibu kasih lihat? Nah, dari gambar ini ya, ada berapa? Angka berapa yang kita ambil di tabel? Jumlah lajur tiap arah. 1, 2, 3, atau 4? 4. Berapa? 2 ya. Oke. Oke, betul ya. Ya, jangan terkecoh kita ambil 4, Di, karena yang diminta adalah untuk tiap arahnya. Sedangkan jalur ini ya terbagi 2, satu jalur kanan, satu jalur kiri. Jadi kita ambil per arahnya saja. Oke ya, jadi kalau kita lihat ya kita ambil di tabel itu artinya ada 2 ya. Nah, jumlah lajur tiap arah 2, karenanya kita ambil faktor DL itu atau distribusi lajur senilai 80%. Ya, ini nanti kita masukkan ke dalam rumusnya. Kemudian untuk DD atau distribusi arah ya, di sini ada penjelasannya. Untuk jalan 2 arah, faktor distribusi arah atau DD umumnya diambil 0,5. Kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung lebih tinggi pada satu arah tertentu. Ya. Nah, ini biasanya ada kondisi khusus ya. Kalau misalnya tadi itu ada jalur kanan dan jalur kiri, misalnya di jalur Pantura itu dilewati oleh kontainer-kontainer ya, mobil-mobil kontainer. Kalau misalnya mobil kontainernya seimbang ya, yang lewat di jalur kanan itu ada 1000 mobil, yang lewat di jalur kiri itu juga 1000 mobil, artinya seimbang antara kanan dan kiri. Jadi kita pakai nilai DD 0,5. Tetapi kalau misalnya ada kondisi jalan ya, cuman jalur kirinya saja yang lebih banyak kendaraan niaga yang besar ya, jalur kanannya tidak. Nah, makanya kita ya tidak ambil 0,5, tapi tergantung dari berapa komposisi ya, persentase kanan dan kiri. Kemudian berikutnya ada faktor ekuivalen beban ya atau VDF, Vehicle Damage Factor. Nah, apa itu ya? Jadi dalam untuk desain perkerasan ya, beban lalu lintas kita konversi ke dalam beban standar atau ESA. Ya, dengan menggunakan faktor ekuivalen beban atau VDF. Nah, dari VDF ini ya, kita hasilkan nilai beban ESA dari seluruh kelompok sumbu kendaraan. Nah, kemarin kita sempat lihat ya, bagaimana maksudnya dari sumbu kendaraan nih. Nanti kita lihat di gambarnya lagi. Jadi ini ada pengumpulan data beban gandar ya. Kalau jalan bebas hambatan ya, 1 atau 2. Nah, di sini kita lihat data beban gandarnya ya, maksudnya sumber datanya kita bisa peroleh dari mana? Bisa kita peroleh dari jembatan timbang ya, atau kita survei langsung dengan pakai WIM, metode WIM.
Kemudian ada juga survei beban gandar pada jembatan timbang ya yang pernah dilakukan. Atau ceritanya data sebelumnya ya. Ataukah kita bisa juga ambil dari data Ditjen Bina Marga. Oke. Ya, untuk sebaran kelompok sumbu kendaraan niaga ya ini sudah dicantumkan di dalam manual ini ya. Jadi diambil dari mana? Diambil dari hasil survei jembatan timbang ya. Jadi ada di lampiran D ya. Kalau kita mau lihat contohnya, ini lampiran B, ini lampiran D ya. Jadi lampiran D distribusi beban kelompok sumbu kendaraan niaga atau JSKN. Ya, di sini ada 6 ya jenis sumbu, ada STRT, sumbu tunggal roda tunggal, STR, sumbu tunggal roda ganda ya, STDRT, STDRG ini ya, dan seterusnya sampai sumbu kuat roda ganda. Nah, ini diberikan ya per provinsi ya. Ya, tergantung kita di mana kita mau merancang jalan tersebut. Kalau misalnya kita mau merancang di Aceh ya. Nah, di Sumatera Utara ini beban faktualnya. Ya, jadi ceritanya kendaraan-kendaraan yang selama ini melewati jalan di Aceh ya, ini kurang lebih rekapannya hasil survei ya dari jembatan timbang. Nah, jadi di sini ada apa namanya banyak detail hasil survei ya untuk beban JSKN. Oke. Oke, sekarang kita lihat ya tabel klasifikasi dan konfigurasi sumbu kendaraan. Nah, di sini ada kode klasifikasi kendaraan ya, mulai dari 1, 2, 3, 5A, 5B, 6A, sampai kepada 8 ya, kendaraan tak bermotor. Ya, yang paling besar itu di sini 7C4, truk 7 sumbu ya, berat. Nah, ini kita definisikan dengan kode angka ya, jadi kita tidak perlu nanti sebutkan uraiannya, tapi nanti kalau kalian mau lihat kembali, misalnya 71A itu apa ya, kalian bisa lihat di tabel ini. Ya, di uraiannya truk 3 sumbu ya, masuk kategori berat. Nah, ini konfigurasi sumbu ya. Ada 1.1 ya, kemudian 1.2, 11.2. Nah, apa maksudnya itu ya? Jadi angka ini mewakili dari bagaimana skema konfigurasi untuk sumbu kendaraan. Contohnya ini 1, 1. Ya, artinya ada satu sumbu di depan dan ada satu sumbu di belakang. Dan kalau angkanya 1 artinya itu adalah apa namanya? Roda tunggal ya. Ya, satu pasang roda di depan, satu pasang roda di belakang. Kalau kita lihat yang ini 1.2 ya. Satu roda sumbu depan, satu pasang bannya, kemudian yang di belakang ada 2 pasang. Kemudian kalau 11.2. Nah, ini 11 artinya ada 2 sumbu di depan dan dia itu karena angkanya 1 maka dia 1 pasang. Kalau yang 2 di belakang ada 1 sumbu tetapi dia 2 pasang ya. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya ya. Kemudian nah, kita lihat ya kita lihat dulu ini ya kelompok sumbu nih. Nah, kelompok sumbu itu nah di sini kan ada 2 2 2 ya. Apa maksudnya ya? Jadi maksudnya adalah ada berapa sumbu ya depan dan belakang. Jadi contohnya ini 2 nih. Ya meskipun di sini ada kalau kita lihat secara sekilas ya ada 4 sebenarnya di sini. Kalau kita lihat tuh 1 2 di depan ada 2, di belakang juga ada 2. Nah, tetapi yang di depan ini dia merupakan satu kesatuan ya. Yang di belakang ini juga merupakan satu kesatuan. Makanya dia dikategorikan hanya 2 sumbu di kelompok sumbunya. Satu sumbu di depan dan satu sumbu di belakang. Nah, inilah tadi perbedaannya STRT, STDRT ya.
Kemudian yang ini 4 ya, yang ini 1 sumbu di depan, kemudian 1 sumbu di belakang, di tengah, 1 lagi di tengah, dan 1 di belakang. Jadi kalau ada gambar seperti ini ya, yang menyatu yang di depannya, ya berarti ini 1 sumbu ya, meskipun dia ada 2 garis di depannya. Coba kita lihat tadi penjelasan konfigurasi sumbunya. Oh, di belakang nih. Nah, kita ambil yang ini dulu ya. Oke ya, jadi ini ada pembagian ya dari kelompok sumbu. Nah, kita coba cari yang pertama STRT, yang mana yang ada di dalam gambar ini yang merupakan sumbu tunggal roda tunggal. Ya, coba satu orang Ibu Zaskia, coba dilingkari yang mana yang bisa kamu tunjukkan di layar. Ini kan STRT, sumbu tunggal roda tunggal. Ya, dari gambar-gambar ini ya, konfigurasi sumbu, coba dilingkari satu, yang mana yang dimaksud sumbu tunggal roda tunggal. Gimana Saskia, paham enggak? Ada yang menyimak kah? Coba dikasih on semua kameranya, Dek. Coba di-on-kan dulu kameranya. Yang lain? Mana baru 4 orang yang kasih on. Yang lain juga, Dek. Nah, coba tadi siapa Ibu tunjuk Zaskia. Coba Zaskia ya, di layarnya kan bisa dilingkari toh? Bisa enggak menulis? Coba kita lingkari dari gambar ini, yang mana yang kita tunjuk sebagai sumbu tunggal roda tunggal di sini. Atau ada yang tahu? Boleh, silakan. Mana Muhammad Radi? Coba di-on-kan juga kameranya. Yang tidak gabung siapa? Rifan nih. Yang mana yang dimaksud di sini sumbu tunggal roda tunggal? Oke, Ibu kasih contoh satu kalau begitu ya sebelumnya. Jadi kita lihat sumbu tunggal roda tunggal ya. Cari sumbu yang dia berdiri sendiri ya. Contohnya di sini yang Ibu bisa izin on off cam, Bu. kena siapa itu? Lagi di site Muhammad Radi, Bu. Oh iya, oke. Oke ya. Jadi sumbu tunggal kita cari satu sumbu yang berdiri sendiri ya. Kalau di 7A3 kita lihat ini satu sumbu.
Ini di sini pulpennya, Dek. Oke, Ibu tunjuk saja ya. Nah, kalau kita lihat ya di gambar ya untuk klasifikasi 7A3 yang sumbu depan itu ya terpaut dua sumbu. Jadi itu bukan sumbu tunggal, Li. Nah, itu merupakan sumbu ganda. Nah, kemudian yang 7B1 ya yang paling depan ya dia berdiri sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan sumbu tunggal. Nah, kemudian setelah sumbu tunggal apalagi yang dicari? Roda tunggal. Nah, apakah dia rodanya tunggal satu pasang? Ya, satu pasang. Artinya untuk 7B1 ya, sumbu di depan itu yang paling depan itu merupakan sumbu tunggal roda tunggal. Oke, bisa dipahami enggak? Bisa. Oke, sekarang coba ditunjuk lagi yang mana menurut kalian sumbu tunggal roda ganda. Siapa yang mau coba? Oke, Cindy silakan. Kita sebut saja klasifikasi kendaraannya di kode berapa, terus sumbu yang kiri, kanan, atau tengah. Oke. Oke, betul ya. Yang kanan paling ujung. Nah, kalau Ibu tunjuk dia yang ini ya. Oke, yang kanan paling ujung. Jadi sumbunya tunggal, tapi rodanya ganda karena dua pasang. Oke, tunggal. Yang manakah dia? Sumbu tandem, roda tunggal. Oke, kita cari dulu gambarnya, Dik. Yang mana kira-kira? Ada jadi bagian gambar ini. Ya, tandem itu apa? Ya, tandem itu artinya dua bersama, Dik. Oke, Cindy, yang mana? 7B2. Oke, 7B2 sebelah. Ya, betul ya. Sumbunya ya, tandem ada dua, rodanya tunggal ya, satu pasang masing-masing. Oke, next. Ada sumbu tandem roda ganda. Jadi sumbunya juga dua, rodanya juga dua pasang. Tiap ya sumbu. Yang mana kira-kira? Yang 7A3 Bu, sebelah kanan. 7A3 sebelah, oke betul ya. Sumbunya dua bergabung ya, berdekatan begitu, kemudian rodanya juga ganda, dua pasang. Oke, sumbu tridem roda ganda. Mana dia? Ada nggak? Ibu kasih ke bawah dulu sedikit, Dek. Nah, sumbu tridem roda ganda, dia ada di mana? 7C3 sisi. Oke, kanan ujung ya. Di situ ada 3 sumbu yang berdekatan ya, tridem. Kemudian roda ganda, karena ada 2 pasang roda setiap sumbunya. Oke, the last one. Sumbu kuet roda ganda. Ya, jadi ada 4, Di. Yang manakah dia? Oke, 7C4 yang sisi paling kanan. Oke ya. Ya, jadi Ibu rasa kalian sudah bisa mengklasifikasikan, Di. Kalau misalnya Ibu berikan soal ya dengan kode, nanti akan muncul kode-kode seperti yang di kiri ini ya, kode kendaraannya. Nah, kalian definisikan dalam satu kendaraan ada sumbu apa saja. Ya, misalnya 7C4. Ada sumbu apa saja di sini, Dek? Yang paling kiri sumbu apa tadi? Sumbu tunggal, roda. Roda tunggal. Oke, jadi dia STRT. Kemudian yang di tengah, dia masuk kategori apa? Sumbu. Sumbu ganda, roda ganda. Nah, ya, kalau sumbu ganda itu namanya tandem ya. Jadi sumbu tandem roda ganda. Oke. Kemudian yang paling kanan
sumbu kuat roda ganda ya. Jadi dalam satu kendaraan 7C4 ada 3 sumbu di dalamnya ya. Nanti kemudian kita akumulasikan berdasarkan sumbu-sumbunya itu. Oke ya, Ibu rasa kalian sudah bisa mengklasifikasikan ya, yang mana yang dimaksud dengan sumbu STRT, ya, kemudian STRG ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung ya nilai PDF atau vehicle damage factor? Jadi C salin atau kumulatif dari nilai ESA ya, itu adalah jumlah LHR JK ya, kemudian dikali dengan PDF JK kali 365 kali DD kali DL kali R. Kita lihat apa saja itunya guys ya. Belinya 2. Tadi kita dapat jumlah lajur setiap arah ada 2 lajur. Ya, makanya kita pakai angka 2, nilainya 80%. Kemudian C umur rencana. Dan R tadi adalah faktor. Sekarang kita lihat dulu di lampiran H. Lampiran D. Nah, ini ya. Di lampiran H ya, sudah tercantum faktor ekivalen beban. Nah, kalau kita lihat misalnya Sulawesi Selatan, ya ini Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulbar. Nah, ini Sulsel ya. Nah, ini tiap jenis kendaraan ya. Ya, ada kondisi oke, seperti itu cara pengisiannya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Ji? Oke ya, jadi untuk latihan apa namanya? Kita mendesain ya tebal perkerasan ya, nanti kita lakukan secara onsite ya. Mana Darul ya, tolong dibantu untuk hari Sabtu kita bisa 2 jam pelajaran enggak kita onsite supaya panjang waktu kita untuk mendesain ya. Dan untuk mendesain ini ya sudah masuk ke dalam ya tugas besar untuk perkerasan kaku. Nah, jadi ini Ibu mau bagi per kelompok ya. Jadi supaya kalian bisa berdiskusi untuk perancangannya. Karena kalian 9 orang, jadi Ibu bagi per kelompok 3 orang, Jadi nanti ada 3 kelompok. Pada saat di kelas nanti kita onsite ya, kalian akan bertim untuk ya menyusun. Oke? Nah, kemudian tiap kelompok Ibu harap bawa laptop, ya untuk apa namanya kita pakai sebagai ya alat untuk kita menghitung ya. Kemudian untuk hari Rabu nanti ya, Ibu akan kasih tugas jadi tugas materi saja ya, nanti hitungannya kita di onsite. Jadi untuk Rabu ya silahkan kalian cari ya. Itu mana? Oke. Ya, jadi silakan per kelompok juga ya. Ibu bagi kelompok atau kalian yang bagi kelompoknya? Gimana? Mau dibagikan?
Atau bagi sendiri? Ya, karena ini kelompoknya nanti akan sama-sama terus sampai selesai perancangannya. Ibu bagikan nih. Kenapa tidak ada yang berbicara? Iya, Bu. Iya, apa ini? Bagi sendiri atau dibagikan? Bisa dibagikan saja, Bu. Bagikan saja ya, oke. Iya. Ya, jadi pembagian kelompoknya ya akan Ibu berikan sebentar setelah selesai Zoom kita atau Google Meet kita ini. Ya, jadi untuk tugas pertama berkelompok itu ya, Ibu minta kalian cari masih terkait jurnal ya, jurnal terkait kerusakan perkerasan kaku ya. Kemudian kalian deteksi di situ ada berapa jenis kerusakan. Nah, setelah itu ya, kalian Ibu minta cari contoh kerusakan tersebut ya di jalan-jalan sekitar. Ya, jadi kalian silahkan per kelompok atau bagi tugas juga boleh ya. Ya, jadi setiap kelompok itu ya memberikan 10 jenis kerusakan ya untuk perkerasan kaku. Oke, jadi silakan kalian lampirkan jurnalnya. Kemudian kalian lampirkan dokumentasi, ya dokumentasinya pakai timestamp ya. Jadi perlihatkan lokasi, kemudian waktu ya. Kalian foto, kemudian di bawahnya nanti kalian definisikan. Ini masuk jenis kerusakan apa, kemudian cara penanganan kerusakan tersebut bagaimana. Oke. Nah, jadi tugas ini dikumpulkan di hari Sabtu. Ya. Nah, tugas jurnal yang tugas pertama itu ya terkait perancangan yaitu dikumpulkan di hari Rabu ya. Oke, jadi nanti hari Rabu kita tidak masuk secara online maupun onsite ya, digantikan dengan tadi tugas untuk ya mendeteksi jenis-jenis kerusakan perkerasan kaku. Oke? Bisa dipahami enggak? Oke ya. Ini yang Ibu catat kehadirannya ada satu enggak datang. Enggak hadir, enggak masuk gabung. Rifan, ada Rifan enggak? Saya, Bu. Oh, Maaf, baru Bu, lagi telat masuk tadi, ah? Bu. Tadi telat masuk, Bu. Iya, oke, ada JRT. Jadi Iya, Bu. oke. Kalau misalnya kamu enggak dapat tadi awal-awal, ya silakan baca di parameter ya di MDP. Parameter ya desain perkerasan kaku. Ya, siap, Ibu. Oke. Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, Ibu nanti rekap lagi tugasnya. Jadi di Google Drive Ibu lihat belum ada yang kumpul tugas ini. Tugas pertama ya, karena nanti hari Rabu juga deadline-nya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi